Pondok Pesantren An-Nur adalah salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis tahfidzul Quran yang didirikan oleh Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz pada tahun 1976 yang kemudian disahkan secara hukum pada tahun 1978 Masehi. Pondok Pesantren An-Nur terletak di Kampung Rukem, Desa Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Nur dilatar belakangi atas banyaknya permintaan masyarakat Ngurukem dan sekitarnya yang ingin menimba ilmu kepada Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dan istrinya Nyai Hajah Walidah Munawwir. Pada awalnya terdapat kurang lebih 7 santri yang menimba ilmu kepada Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dan bermukim di Masjid Ar-Ridho. Seiring berjalannya waktu, perkembangan santri begitu pesat sehingga Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz juga mengembangkan sarana dan prasarana hingga berdirilah Pondok Pesantren An-Nur Ngurukem. Hingga saat ini, Pondok Pesantren An-Nur telah memiliki 5 lembaga formal yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Wusta Unggulan, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut Ilmu Al-Quran, serta memiliki 2 lembaga non-formal, yakni Madrasah Diniyah Al-Furqon dan Taman Pendidikan Al-Quran An-Nur atau TPQ, yang semuanya di bawah naungan Yayasan Al-Mahad An-Nur. Pondok Pesantren An-Nur memiliki peran ganda, yaitu melakukan transfer ilmu agama maupun ilmu umum, sekaligus menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Hal ini terdapat dalam visi dan misi pesantren, yakni cerdas, berprestasi, mandiri, dan berakhlakul karimah. Mencetak generasi Qur'ani yang mampu menjunjung tinggi dan mengamalkan warisan Nabi Muhammad SAW, membangun pribadi santri dalam ilmu pengetahuan agama sekaligus dalam bidang ilmu pengetahuan umum sehingga tidak terjadi ketimpangan antara keduanya. Membentuk generasi berakhlakul karimah, bertakwa, dan mandiri. Selain mengajarkan santri dalam menghafal Al-Quran, Pondok Pesantren An-Nur juga mengajarkan santri dalam mengaji Al-Quran secara bin nadri, qiraah sab'ah, dan kitab kuning yang berorientasi pada nilai-nilai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dengan ciri khas budaya kepesantrenan. Selain program wajib, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang melatih keterampilan santri, diantaranya seni hadroh, olah vokal, seni baca Al-Quran, seni kaligrafi, sepak bola, karya tulis ilmiah, forum diskusi, public speaking, PSHT, pagar nusa, dan keterampilan life skill. Setelah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz wafat, estafet kepemimpinan pengasuh dipegang oleh Kiai Haji Muslim Nawawi dan Yayasan Al-Ma'had An-Nur diketuai oleh Kiai Haji Yasin Nawawi. Kini, Pondok Pesantren An-Nur memiliki kurang lebih 2.500 santri, baik putra maupun putri yang bertempat di komplek pusat dan komplek cabang, yakni Maghfirah, Nurul Huda, Khadijah, dan At-Tariq. Komplek Putra Pusat. Komplek Putra Pusat memiliki 11 komplek kecil, yakni Al-A'raf, Al-Mabruk, Al-Qoror, An-Naim, MAK, Al-Aqsa, As-Salam, Al-A'la, Al-Firdaus, Al-Ma'wah, dan Al-Madinah. Komplek Putra Pusat diasuh oleh Kiai Haji Muslim Nawawi, Kiai Haji Mu'ti Nawawi, dan Kiai Haji Asim Nawawi. Komplek Putri Pusat. Komplek Putri Pusat memiliki 5 komplek kecil, yaitu Komplek Pemula, Komplek MTS, Komplek MA Reguler, Komplek MA Tafid, dan terakhir Komplek Uswatun Hasanah yang meliputi santri, mahasiswa, dan tahasus. Para pengasuh dan Dewan Duriyah Putri yang berperan penuh dalam penanganan Komplek Putri Pusat ialah Nyai Hajah Lilik Nur Khalidah, Nyai Hajah Farah Asim, Nyai Hajah Thayyibatus Sariroh, dan Nyai Hajah Zumratun Nawawi. Komplek Anisa. Komplek Anisa adalah kompleks santri putri yang terletak di sebelah timur Komplek Al-Madinah. Komplek Anisa diasuh langsung oleh istri dari Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, yakni
Ibu Nyai Hajah Zumratun Nawawi. Saat ini, total santri yang bermukim di Komplek An-Nisa berjumlah 65 santri. Komplek Nurul Huda dan Al-Maghfirah. Komplek Nurul Huda dan Al-Maghfirah adalah komplek cabang Pondok Pesantren An-Nur Pusat yang diasuh langsung oleh Kiai Haji Yasin Nawawi dan Ibu Nyai Hajah Lu'aili Muti'ah yang juga dibantu putra-putrinya. Komplek Nurul Huda dan Al-Maghfirah terletak paling timur dari Pondok Pesantren An-Nur Pusat. Komplek Nurul Huda adalah kompleks santri putra yang terdiri dari santri MTS, MA, Tahasus, dan mahasiswa. Sedangkan Komplek Al-Maghfirah adalah kompleks santri putri yang terdiri dari 2 bangunan. Bangunan sebelah utara ditempati oleh santri pelajar tahfidz MTS, MA, dan Tahasus. Bangunan sebelah selatan ditempati oleh santri pelajar reguler MTS, MA, dan mahasiswa. Komplek Khadijah. Komplek Khadijah merupakan salah satu cabang dari Pondok Pesantren An-Nur Pusat yang diasuh langsung oleh Nyai Hajah Umi Azizah Nawawi. Seiring berjalannya waktu, putra-putri beliau turut berperan dalam pengembangan Komplek Khadijah yang kini berkembang menjadi Komplek Khadijah 1, Khadijah 2, dan Khadijah 3. Komplek At-Tariq. Komplek At-Tariq adalah komplek Pondok Pesantren An-Nur yang dikhususkan untuk anak-anak MI atau setingkat SD yang berdiri pada tahun 2015. Komplek At-Tariq diasuh oleh Kiai Haji Muslim Nawawi. Kegiatan wajib santri Pondok Pesantren An-Nur Pusat maupun cabang dimulai dengan sholat subuh berjamaah, hizban Al-Quran, dilanjutkan pengajian Al-Quran bil ghaib maupun bin nadri bersama pengasuh dan asatidz, berlanjut madrasah formal, madrasah diniyah, dan pengajian Al-Quran serta kitab kuning pada malam hari. Untuk menunjang kenyamanan santri dalam proses belajar, Pondok Pesantren An-Nur menyediakan beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh santri, antara lain musola, aula, perpustakaan, lab komputer, depot penyulingan air, kantin, pos kestren, dan 4 minimarket yang terletak di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur. Metode mengaji yang digunakan Pondok Pesantren An-Nur terdapat beberapa pengelompokan yang disesuaikan berdasarkan latar belakang dan kemampuan santri yang bervariasi, antara lain santri pemula, yaitu tahapan mengaji paling awal bagi seluruh santri baru bersama ustadz atau ustazah yang telah ditunjuk dan dianggap mumpuni. Metode yang diterapkan ialah halakoh atau bandungan atau berkelompok dan talaki atau sorogan atau setoran. Setelah melewati jenjang santri pemula, santri berlanjut ke jenjang santri bin nadri, santri tahfidz 5 juz, santri tahfidz 10 juz, santri tahfidz 20 juz, dan 30 juz. Jika sudah menyelesaikan hafalan 30 juz bil hifdi, santri akan mengikuti tes hafalan 30 juz dan disimak untuk syarat mengikuti khataman, dan berlanjut ke jenjang qiraah sab'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat, nikmat, dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren An-Nur Bantul Yogyakarta yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Nawawi dari hari ke hari terus berusaha untuk berbenah diri, terus berusaha untuk melengkapi apa yang belum lengkap, menyempurnakan apa yang belum sempurna, baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusianya. Pondok Pesantren An-Nur sampai saat sekarang ini tercatat santrinya kurang lebih sekitar 2.500-an yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Papua ada, dari
Kalimantan ada, dari Sulawesi juga ada, dari Sumatera, dan mayoritas juga dari Jawa, mulai dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya. Pondok Pesantren An-Nur dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa dan mencetak generasi yang Qur'ani, generasi yang ilmiah, amaliyah, berakhlakul karimah, terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada santri dengan mendirikan lembaga-lembaga formal maupun non formal. Alhamdulillah, lembaga formal di Pondok Pesantren An-Nur ini sudah terbilang lengkap, meskipun masih sana sini butuh penyempurnaan, mulai dari madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah, dan juga sudah ada institut ilmu Al-Qur'annya. Untuk itu mohon ziyadah doa restu, semoga santri-santri Pondok An-Nur senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kekuatan zahir batin, dan diberi futuh oleh Allah sehingga mudah di dalam belajar dan akhirnya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, maslahah. Untuk itu sekali lagi, di samping mohon doa restu, kami atas nama Dewan Pengasuh juga mohon saran, masukan demi kebaikan Pondok An-Nur ke depan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya tentang informasi Pondok An-Nur nanti bisa dilihat di profil An-Nur yang insya Allah di sana cukup lengkap. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Formal Pondok Pesantren An-Nur. Lembaga Formal Pondok Pesantren An-Nur sudah komplit, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Al-Wusta, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga perguruan tinggi Institut Ilmu Al-Qur'an. Madrasah Ibtidaiyah An-Nur. Madrasah Ibtidaiyah An-Nur didirikan sejak 10 Juli 2015 oleh Kiai Haji Yasin Nawawi, Kiai Haji Muslim Nawawi, Dr. Andes Abi Yazid, Dr. Andes Haji Atma Turida MPD, dan dibantu oleh seorang administrator yaitu Anis Sulhan Fadil SPD. Adapun yang menjadi latar belakang didirikannya Madrasah Ibtidaiyah An-Nur dikarenakan kebutuhan lembaga pendidikan dasar yang setara dengan SD atau MI sederajat bercirikan tahfidzul Quran di dalam Yayasan Al-Ma'had An-Nur. Selain berfokus pada bidang tahfidzul Quran, Madrasah Ibtidaiyah An-Nur juga memiliki program unggulan berupa madrasah dengan pendidikan inklusi. Hal ini dimaksudkan sebagai madrasah yang menerima siswa reguler juga menerima siswa berkebutuhan khusus. Madrasah Al-Wusta An-Nur. Madrasah Al-Wusta unggulan An-Nur merupakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat MTS atau SMP di Pondok Pesantren An-Nur yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2022. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan An-Nur ini memiliki kurikulum yang dikembangkan dengan perpaduan kurikulum standar nasional dan kurikulum pesantren, di mana mata pelajaran pendidikan agama Islam dan muatan lokal lebih dominan daripada mata pelajaran umum yang lainnya. Madrasah Al-Wusta terbagi menjadi 2 jurusan, yakni Tahfidzul Quran dan Qiraatul Kutub. Asrama Madrasah Al-Wusta bertempat di Komplek Nurul Huda untuk santri putra dan Komplek Al-Maghfirah untuk santri putri yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Yasin Nawawi dan Ibu Nyai Hajah Luaili Mutiah. Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur. Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur
didirikan sejak 21 April 1994 oleh Kiai Haji Yasin Nawawi. Latar belakang berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang menitipkan putra dan putrinya untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren An-Nur sekaligus dapat melanjutkan jenjang pendidikan formal. Adapun lokasi Madrasah Sanawiyah berada dalam satu lingkup dengan Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur dan Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Saat ini, Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur memiliki 916 siswa. Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur telah mendapatkan akreditasi A. Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur. Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur berdiri sejak 22 Oktober 1996. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur ialah guna memenuhi kebutuhan para siswa lulusan Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan formalnya tanpa harus meninggalkan Yayasan Al-Ma'had An-Nur. Saat ini, Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur memiliki jumlah siswa sebanyak 880 siswa. Awalnya, Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur hanya memiliki satu program studi atau prodi, yakni Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, tetapi saat ini sudah membuka 3 prodi, yaitu Ilmu-Ilmu Sosial atau IIS, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, dan Ilmu-Ilmu Keagamaan atau IIK. Ketiga prodi tersebut sudah mendapatkan status akreditasi A. Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Institut Ilmu Al-Quran An-Nur adalah lembaga pendidikan tinggi formal di bawah naungan Yayasan Al-Ma'had An-Nur yang berdiri pada tahun 2002. Ide berdirinya Institut Ilmu Al-Quran An-Nur berawal dari santri Pondok Pesantren An-Nur yang sudah lulus Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur dan ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, namun belum menyelesaikan hafalan Al-Qurannya di Pondok Pesantren An-Nur. Agar mereka tetap bisa melanjutkan menghafal Al-Quran di pondok pesantren dan sekaligus melanjutkan kuliah, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIQ An-Nur, yang saat ini telah menjadi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Lembaga pendidikan tinggi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur ini sebagai pelopor berdirinya perguruan tinggi dalam lingkungan pesantren di daerah istimewa Yogyakarta. Meski demikian, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur juga tidak menutup peluang bagi para mahasiswa dari luar pesantren yang ingin menimba ilmu jenjang S1 di sana. Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta memiliki visi unggul dan inovatif dalam pengembangan studi Islam berbasis Al-Quran dan kepesantrenan untuk peradaban global, dan memiliki misi menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dan inovatif, serta menjadi pusat kajian keislaman sesuai kebutuhan zaman dan masyarakat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai Al-Quran dan pesantren. Saat ini, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur memiliki 3 fakultas dengan 6 program studi, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT, Ilmu Hadis atau ILHA, Pendidikan Agama Islam atau PAI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Ekonomi Syariah atau ES, dan Perbankan Syariah atau PS. Lembaga Nonformal Pondok Pesantren An-Nur. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ An-Nur. Taman Pendidikan Al-Quran An-Nur didirikan atas itikat baik seorang pendiri, yakni almarhum Haji Mahfud Supito, untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia sesuai dengan norma-norma keislaman. Maka, pada bulan Januari tahun 1997, Taman Pendidikan Al-Quran resmi didirikan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada santri An-Nur untuk dikelola di bawah Yayasan Al-Ma'had An-Nur. Saat ini, Taman Pendidikan Al-Quran An-Nur memiliki 18 Dewan Asatidz-Asatidah yang mengajar sekitar 90 santri. Pembelajaran Al-Quran digolongkan menjadi 7 bagian, mulai dari kelas pemula, jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan PSQ. Madrasah Diniyah Al-Furqan An-Nur.
Madrasah Diniyah Al-Furqon merupakan lembaga non-formal di Pondok Pesantren An-Nur yang berdiri pada tahun 1983 Masehi. Sepeninggal Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Madrasah Diniyah Al-Furqon diketuai oleh Kiai Haji Asim Nawawi. Lembaga ini mempunyai keunggulan di bidang kajian kitab kuning yang dapat membantu para santri memahami sumber keilmuan Islam utama, yakni Al-Quran dan Hadis. Materi yang diberikan kepada para santri meliputi bidang ilmu fikih, tasawuf, gramatika bahasa Arab atau nahwu shorof, akhlak, ilmu tafsir, dan ilmu kalam. Madrasah Diniyah Al-Furqon memiliki tingkatan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Setelah menyelesaikan kelas 6, santri akan mengikuti haflah at-tasyakur Madrasah Diniyah Al-Furqon dan dinyatakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Haji Yasin Nawawi selaku Ketua Yayasan Al-Ma'had An-Nur Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Bendoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta menyampaikan sekilas tentang Yayasan Al-Ma'had An-Nur dan berbagai pendidikan yang dilaksanakan. Pertama-tama, Pondok Pesantren An-Nur yang berciri khas tahfidul Quran dan bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah didirikan oleh ayahanda almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dan ibunda Nyai Hajah Walidah Binta Munawir yang alhamdulillah sampai saat ini bisa menampung hampir 3.000 santri baik putra maupun putri. Alhamdulillah Yayasan Al-Ma'had An-Nur saat ini bisa melaksanakan program pendidikannya baik pendidikan formal maupun non-formal dan termasuk kajian-kajian kitab klasik bagi para santri takhusus. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'had An-Nur mempunyai program unggulan yaitu tahfidul Quran, yang pendidikan tahfidul Quran ini terintegrasi dengan bidang pendidikan tahfidul Quran di Pondok Pesantren An-Nur yang diharapkan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'had An-Nur ini sebagai dasar dari calon generasi penghafal Al-Quran. Selanjutnya Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur pada saat ini dengan 10 rombel mempunyai misi untuk mendidik para santri, para siswa ilmu dan teknologi atau iptek dan juga ilmu-ilmu keislaman yaitu berupa pendidikan iman dan takwa atau imtak. Harapannya mudah-mudahan para siswa Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur ini menjadi santri-santri unggulan yang berjiwa Qur'ani, berakhlakul karimah, namun juga mempunyai ilmu dan teknologi, iman dan takwa yang harapannya bisa menjadi para santri yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya Madrasah Aliyah Al-Ma'had An-Nur sebagai tindak lanjut dan menampung para lulusan Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur juga mempunyai misi yang sama seperti Madrasah Sanawiyah Al-Ma'had An-Nur untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang siap berjuang demi agama. Selanjutnya, alhamdulillah, Yayasan Al-Ma'had An-Nur ini juga bisa mendirikan perguruan tinggi, yaitu Institut Ilmu Al-Quran An-Nur yang saat ini bisa melaksanakan 6 prodi, yaitu 1
ulumul Quran wa tafsir, ulumul hadis, tarbiyah PAI, PGMI, serta perbankan syariah dan ekonomi syariah. Dan alhamdulillah saat ini mahasiswa aktif di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur ada sekitar 1.200 santri mahasiswa. Selanjutnya program pendidikan non formal. 1. Madrasah Diniyah Al-Furqan. 2. Madrasah Mu'adalah Al-Wusta yang setingkat sanawiyah ataupun SMP, dan majelis taklim baik mingguan maupun bulanan bagi masyarakat santri dan umum, serta kajian-kajian kitab klasik dari Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, Tafsir Jalalain, Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, dan lain-lainnya. Demikianlah sekilas tentang Yayasan Al-Ma'had An-Nur. Untuk itu kami atas nama Ketua Yayasan, agar bisa dimengerti bagi para kaum muslimin umumnya dan masyarakat pecinta An-Nur untuk bisa menitipkan pendidikan putra-putrinya di bawah Yayasan Al-Ma'had An-Nur. Kami juga mohon dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat agar kami selaku pengurus yayasan bisa melaksanakan amanahnya, program-programnya dengan baik, sehingga bisa menghantar semua anak didik kami nantinya menjadi santri atau umat yang unggul, yang berjiwa Qur'ani, berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa, serta rela berkorban untuk masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Demikian, banyak kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modernitas pesantren diaktualisasikan dengan prinsip al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara nilai yang lama yang baik dan mengambil nilai yang baru yang lebih baik. Dengan memegang ideologi ini, pesantren An-Nur akan selalu berjaya dalam mendidik santri berjiwa Qur'ani, berpengetahuan luas, dan berakhlakul karimah. Santri An-Nur, ilmiah, amaliyah, akhlakul karimah.